Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi, perwakilan dari kelas PAI 2 semester 5. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara analisis komparatif untuk 3 sampel atau lebih dengan menggunakan analisis dasar one way ANOVA atau analisis ragam satu arah. Baik, di depan kita telah terdapat soal dengan rumusan masalah. Apakah ada perbedaan performa antara mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung? Langsung saja, untuk menjawabnya, kita terlebih dahulu menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Untuk hipotesis nihilnya atau H0-nya, yaitu tidak terdapat perbedaan performa antara mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Sedangkan hipotesis analisisnya atau HA-nya, yaitu terdapat perbedaan performa antara mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Nah, selanjutnya untuk mencari analisis komparatifnya, yaitu kita pertama-tama kita akan melakukan uji F atau menghitung nilai F. Nah, langkah pertama yaitu kita harus membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong ini sangat memudahkan kita untuk menghitung nilai F. Di sini tabel penolong ini kita masukkan soal-soal yang ada tadi ini, angka-angka ini dari 20 responden dan 3 kelompok, yaitu Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Nah, untuk X1 ini adalah kelompok dari Nokia, X2 yaitu kelompok dari Sony Ericsson, dan X3 adalah kelompok dari HP Samsung. Nah, tahap berikutnya yaitu mencari nilai kuadrat antar baris. Kita dapat mencari nilai kuadrat antar baris dengan menggunakan rumus sigma X1 kuadrat per N tambah sigma X2 kuadrat per N tambah sigma X3 kuadrat per N3 kurang sigma XT per N. Nah, sehingga kita dapat menghitungnya, yaitu kita tinggal memasukkan nilai saja. Yang pertama, sigma X1 kuadrat. Nah, sigma X1 maksudnya sigma X1 itu adalah jumlah keseluruhan dari X1. Jumlah keseluruhan dari X1 yaitu 337. Kita masukkan ke sini per N. N1-nya yaitu jumlah seluruh N1 yaitu 20. Jadi N1-nya 20. Begitu juga sigma X2 yaitu jumlah keseluruhan X2 yaitu 332. Nah, kita masukkan juga ke dalam rumus seperti ini. Kita pangkat 2 per 20. Karena semua sama jumlahnya, X1, X2, dan X3 20. Jadi N-nya adalah 20. Kita tambahkan lagi sigma X3 pangkat 2. X3 pangkat 2, sigma X3 yaitu 334. Nah, di sini kurang sigma XT per N. Sigma XT yaitu jumlah dari X1 ditambah sigma X2 tambah sigma X3. Jumlahnya yaitu 1003. Ini jumlah dari ini
keseluruhan ini ya, 337 tambah 332 tambah 334, hasilnya 1003 per 60. N ini jumlah keseluruhan dari 3 kelompok tadi, yaitu 20 tambah 20 tambah 20, yaitu sama dengan 60. Nah, ketika sudah dikuadratkan, 337 dipangkat 2-kan, yaitu hendak memperoleh 113.569. Kemudian 332 dipangkatkan 2 memperoleh 110.224, dan 334 dikuadratkan hasilnya yaitu 111.556. Sedangkan hasil dari 1003 dikuadratkan yaitu 1.006.009 per 60. Nah, setelah itu kita jumlahkan tadi ini ketiga bilangan ini, kemudian dibagi 20, hasilnya yaitu 16.767,45. Sedangkan hasil dari 1.006.009 dibagi 60 adalah 16.766,82. Nah, setelah itu kita tinggal mengurangkan 16.767,45 dikurang 16.766,82. Hasilnya yaitu 0,63. Jadi nilai kuadrat antar baris atau JKB-nya yaitu 0,063. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan, setelah kita mengetahui nilai kuadrat antar baris, langkah selanjutnya yaitu kita mencari derajat kebebasan DKB ya, dengan rumus A kurang 1. A itu adalah banyaknya kelompok. Pada soal tadi terdapat 3 kelompok ya, yaitu X1, X2, dan X3. Jadi ada 3 kelompok. Jadi derajat kebebasannya yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi derajat kebebasan DKB-nya yaitu 2. Selanjutnya kita menghitung nilai ragam antar baris dengan rumus JKB per DKB. Nah, JKB tadi yaitu nilai kuadrat antar baris ya, yaitu nilainya 0,63. Nah, sedangkan DKB derajat kebebasannya kita peroleh yaitu 2. Hasil dari 0,63 dibagi 2 yaitu 0,315. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai kuadrat dalam antar grup. Nah, kita dapat menghitungnya dengan rumus sigma X1 kuadrat tambah sigma X2 kuadrat tambah sigma X3 kuadrat dikurang sigma XT per N. Nah, sama seperti yang tadi, sigma X1 kuadrat telah terdapat di pada tabel penolong ya. Ya, ini sigma X1 kuadrat. Nah, jumlahnya adalah 5.755. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus X1-nya, sigma X1 kuadratnya yaitu 5.755 ditambah sigma X2 kuadrat. Jumlah keseluruhan dari X2 kuadrat yaitu 5.572. Kita masukkan ini di rumus 5.572 ditambah sigma X3 kuadrat
Nah, sigma X3 kuadrat di sini juga kita tinggal cari jumlah keseluruhan atau total dari X3 kuadrat yaitu 5708. Kita masukkan juga di rumus kurang sigma XT. Nah, sigma XT tadi sudah kita hitung ya. Yang ini jumlah ini dari 337 kuadrat tambah 330 kuadrat tambah 334 kuadrat per 20. Nah, kita tinggal pindah, kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Kemudian kita jumlah atau kita tambahkan 5755 tambah 5502 tambah 5708 diperoleh hasil 17.035. Sedang baik, selanjutnya kita menentukan nilai sigma XT. Sigma XT yaitu kita telah masukkan nilainya yaitu 337 kuadrat per 20 tambah 332 kuadrat per 20 tambah 334 kuadrat per 20. Nah, jadi kita jumlah tadi itu hasilnya 17.035 kurang 16.767,45. Jadi nilai kuadrat dalam antar grup yaitu 267,55. Setelah memperoleh nilai kuadrat dalam, selanjutnya yaitu kita mencari derajat kebebasan kuadrat dalam. Rumusnya yaitu N kurang A. N adalah banyaknya data, jumlah seluruh data tadi ya, sedangkan A adalah banyaknya kolom. Dari mana dapat 60 ini? 60 didapat dari 20 ditambah 20 tambah 20. Jadi 60. Sedangkan A kita telah ketahui tadi bahwa A adalah banyaknya kolom. Banyaknya kolom yaitu 1, 2, 3 yaitu atau X1, X2 dan X3. Jadi A adalah 3. Sehingga 60 kurang 3 sama dengan 57. Jadi nilai derajat kebebasan kuadrat dalam yaitu 57. Selanjutnya kita menghitung nilai ragam dalam grup. Rumusnya yaitu nilai kuadrat dalam grup kuadrat dalam antar grup per derajat kebebasan dalam grup. Yaitu kita masukkan saja nilainya. Ya, nilai kuadrat dalam grup yaitu 267,55 dan dalam antar grup yaitu 57. Jadi 267,55 dibagi dengan 57, hasilnya yaitu 4,69. Setelah itu kita menghitung nilai F. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus 1 kuadrat per S2 kuadrat atau tadi nilai ragam antar grup dan nilai ragam dalam grup. Kita telah memperoleh nilai ragam antar grup atau S1 kuadratnya yaitu 0,315. Sedangkan nilai kuadrat nilai ragam dalam grup yaitu bernilai 4,69. Jadi kita tinggal masukkan 0,315 dibagi dengan 4,69. Hasilnya adalah 0,068. Itulah F hitung. Selanjutnya, setelah kita mengerti nilai F hitung, kita lanjut untuk mencari nilai F tabel. Derajat kebebasan baris tadi DKB, derajat kebebasan yaitu pembilangnya 2 dan derajat kebebasan dalam antar grup yaitu 57. Dengan kita mencari titik kesalahan
0,01 ya. Nah, dari tabel yang telah saya lihat bahwasanya nilai F tabel dengan tingkat kesalahan 0,01 dengan pembilang 2 dan nilai 5,00. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwasanya F hitung lebih kecil daripada F tabel dengan 0,068 lebih kecil daripada 5,00, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya H0 diterima dan HA yang ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan performa antara mahasiswa yang menggunakan Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Demikianlah tadi video yang saya paparkan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.